Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Henny Yunanti, MPM 2021020073. Saya dari kelas B Hukum Tata Negara dan di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai bangunan hukum Islam di Indonesia. Materi pertama sebagaimana yang dapat kita pahami dari kutipan di bawah ini, yaitu konsep hukum menurut usul fiqh pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode paling awal sejarah Islam, hukum telah dipandang sebagai keluar dan merupakan bagian dari syariah. Adapun syariah sebagaimana telah dijelaskan yaitu pola tingkah laku manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep hukum itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung dan tidak langsung dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, dan penjelasannya dari Nabi Muhammad SAW yang disebut Al-Sunnah. Bila dikutipan di atas dikaitkan dengan politik, itulah yang disebut dengan nomokrasi negara Islam. Sifat nomokrasi negara Islam ini menunjukkan kepercayaan terhadap supremasi hukum suci yang menjadi sumber otoritas pemerintahan. Peraturan suci secara inheren memiliki karakter supranatural yang luar biasa, yaitu supranatural dan extraordinary karakter. Ikatan-ikatan penyatuan antara agama dan negara dan supremasi hukum suci berasal dari kehendak Tuhan secara bersama-sama yang menegaskan kembali kewajibannya setiap hamba untuk taat kepadanya. Menurut Kakaduri, yaitu warga negara Islam adalah hamba Allah dan hukum-hukumnya dalam hukum suci karena ia berasal dari suci seperti itu. Pasti benar dan manusia hanya bisa mematuhi karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dari otoritas maupun terhadap kebutuhan-kebutuhan hambanya dan usaha dalam menaati hukum. Manusia menyadari akan tujuan-tujuan agamanya karena hukum dalam Islam memiliki karakter sebuah kewajiban religius. Pada waktu yang sama memberikan dukungan politik bagi agama Islam. Kenyataannya hukum Islam merupakan perintah Allah karenanya bersifat pengikat. Sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia, yaitu man madalau, dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilainya. Perkembangan hukum Islam di Indonesia ini kita mendiskusikan relevansi epistemologi hukum Islam. Indonesia ini pembangunan hukum Islam di Indonesia dan pembangunan nasional. Namun sebelumnya kita lebih jauh lagi membahas persoalan tersebut. Terlebih dahulu sebaiknya mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional, mengapa kita membutuhkan hukum nasional, dan bagaimana caranya kita mewujudkan hukum nasional itu. Penjelasan terhadap aspek-aspek kita akan mengetahui relevansi epistemologi hukum Islam dengan pembangunan hukum nasional di Indonesia. Dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijakan untuk memanfaatkan 3 sistem yang eksis living law di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, Islam, dan Barat atau Belanda sebagai bahan bakuannya. Ketiga sistem hukum itu sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Tatanan hukum nasional di Indonesia harus mengandung ciri yang berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara, mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis, kedaerahan, dan keyakinan agama. Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi dan bersifat rasional, mencakup rasionalitas yang efisiensi, rasionalitas kewajaran, rasional kaidah dan nilai. 5. Responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Perkembangan hukum Islam di Indonesia, sarana dan prasarana.
kebijakan hukum di Indonesia ini, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Kondisi seperti ini semata-mata tidak terjadi di Indonesia, tetapi terjadi pula di negara-negara berpenduduk Muslim, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memilikinya. Sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dari bidang-bidangnya yang dicakupkan, memiliki kelembagaan peradilan sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukannya, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Itu saja penjelasan materi dari saya, singkatnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.